KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar tes buta warna bagi calon tenaga sortir dan lipat surat suara pemilu 2024. Tujuannya agar dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara tidak terjadi kekeliruan. Sebanyak 250 orang menjalani seleksi untuk menjadi tenaga penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah tahapan seleksi dilakukan, salah satunya tes buta warna. Tes buta warna yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bertujuan agar dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara tidak terjadi kekeliruan. Selain itu, tes buta warna juga menjadi syarat mutlak karena jenis surat suara partai politik peserta pemilu memiliki warna yang berbeda. Untuk syarat utamanya adalah mereka sudah ber-KTP dan ber-KTP itu ditunjukkan atau untuk domisilinya KTP-nya bertunjukkan di wilayah Kabupaten Semarang. Dan juga setelah itu kita lakukan screening untuk buta warna karena salah satu syarat untuk melakukan sortir lipat itu adalah kesesuaian warna di tiap-tiap jenis pemilihannya. Jadi selain itu juga kesesuaiannya untuk dari partai politiknya. Karena kalau kita nanti ikut sertakan orang yang buta warna sehingga tidak bisa melakukan sortir dengan baik dan benar. Untuk tahap pertama, surat suara yang akan disortir dan dilipat yakni surat suara pemilu legislatif, DPR RI, dan DPRD Jawa Tengah. Penyortiran dan pelipatan surat suara juga telah mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan 420 warga. Kegiatan menyortir dan melipat surat suara berlangsung di gudang percetakan yang disewa KPU di wilayah Desa Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Penyortiran dan pelipatan surat suara terbagi dalam 2 shift. Yang pertama mulai jam 8 sampai jam 4 sore dan shift kedua mulai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Menurut Ketua KPU Klaten, per shift ada 210 orang yang terbagi dalam 35 kelompok. Dengan dibaginya 2 shift ini, berharap target selesai dapat tercapai. Berapa, Mas? Jumlah surat suaranya DPT 971.518 pemilih plus cadangan 2%. Yang kita sortir hari ini kita mulai dari surat suara DPR RI. Nanti setelah itu selanjutnya DPRD provinsi dan seterusnya begitu. Jadi satu jenis surat suara kita perkirakan selesai 5 hari selesai. Gitu. Sementara itu, ribuan surat suara untuk pemilihan DPR RI serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tiba di gudang penyimpanan logistik pemilu KPU Jembrana dengan pengamanan ekstra ketat kepolisian. Sebelum proses penurunan surat suara dari kendaraan pengangkut ke gudang penyimpanan, polisi dari Polres Jembrana melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap puluhan tenaga penurunan surat suara. Puluhan tenaga pengangkut surat suara termasuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, serta wartawan dilarang membawa tas ataupun ponsel ke dalam gudang logistik. Hal ini dilakukan sebagai upaya Polres Jembrana mengantisipasi adanya tindakan yang dapat mencederai proses pemilu. Bapak Ibu tidak ada bawa HP maupun barang yang lain. Luar pun kami akan periksa, karena ada surat suara di dalam yang dari Pilpresnya, ya kita tidak a priori ya, akan tetapi kita jaga-jaga. Mohon kerjasamanya, termasuk yang bawa tas ke dalam, dilarang bawa tas ke dalam. Saya pastikan seluruhnya tanpa kecuali, baik KPU, saya sendiri, baik wartawan yang akan masuk, tas tidak boleh masuk ke dalam. Dan barang-barang lain. Jumlah surat suara yang datang ini, menurut Ketua KPU Jembrana, sudah termasuk surat suara cadangan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pemungutan suara ulang. Dari total yang dibawa, jumlah surat suaranya itu untuk DPR RI sebanyak 498 dus, kemudian DPRD provinsinya 500 dus, kemudian kabupaten kota, kabupatennya yang 1 sampai 5 dapil, totalnya 507 dus. Tapi hari ini masih diturunkan, mudah-mudahan sesuai dengan catatan yang kita naikkan. Untuk proses pelipatan dan penyortiran, KPU Jembrana akan mengerahkan banyak tenaga yang direncanakan dimulai pada tanggal 5 Januari nanti. Tim Liputan, Kompas TV. 72 Dapil 4.